Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 IPA, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan mempelajari materi fisika yang berjudul usaha dan energi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Marjah. Ibu mengajar fisika di kelas 10 IPA. Hari ini kita akan mempelajari usaha dan energi. Oke, pengertian usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari satu sistem ke sistem lainnya. Diartikan sebagai gaya atau F besar yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya atau S. Usaha dapat ditulis sebagai berikut. Rumusnya adalah W sama dengan F dikali S, yang dimana F itu adalah usaha. F adalah gaya dan S adalah perpindahan. Gaya satuannya adalah Newton dan S perpindahan satuannya adalah meter. Bisa dilihat pada gambar. Di situ ada dua balok yang sejauh S. Usaha adalah besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai yang diperoleh dari hasil kali titik antara vektor gaya F dan vektor perpindahan S. Apabila ada vektor, maka W sama dengan Fs dikali S, berarti ditambah cos. Berarti rumusnya menjadi W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Theta adalah sudut antara gaya F dan perpindahan S. Bisa dilihat pada gambar. Contoh dari usaha, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar. Balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke kanan. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Di soal dapat kita ketahui bahwa F itu 30 Newton atau gaya 30 Newton. Kemudian jaraknya 50 cm. Karena jarak itu satuannya meter, maka kita konversikan dari sentimeter ke meter. Berarti 50 dibagi 100 sama dengan 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah W atau usaha. Rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Berarti 30 dikali 0,5 sama dengan 15 Joule. Contoh kedua, perhatikan gambar. Sebuah benda dengan massa 4 kg berada pada bidang datar. Benda tersebut ditarik oleh gaya 50 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Bisa perhatikan gambar. Di situ ada balok yang ditarik oleh gaya F dengan sudut 60 derajat. Jika benda berpindah sejauh 4 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Bisa dilihat dari soal yang pertama yang bisa diketahui adalah massa. Massa itu simbolnya M kecil sama dengan 4 kg. Kemudian ada gaya. Gaya simbolnya F besar sama dengan 50 Newton. Dan kemudian ada jarak, yaitu simbolnya S sama dengan 4 meter. Yang ditanyakan adalah W. Berarti bisa dilihat karena di soal ada sudut, maka kita menggunakan cos. W sama dengan F dikali S dikali cos theta. W sama dengan F-nya 50 dan S-nya 4. Cos 60. Cos 60 sama dengan setengah. W sama dengan 50 dikali 4 sama dengan 200. Cos 60 sama dengan setengah. Hasilnya menjadi 200 dibagi 2 sama dengan 100. Energi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Contoh energi panas, energi kinetik, dan energi potensial, serta energi listrik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Bisa dilihat pada gambar.
posisi mula-mula dari sebuah balok, yaitu bisa kita berikan V1, kemudian dia berpindah menjadi posisi akhir yaitu V2. Dari pelajaran kinematika kita bisa hitung percepatan dan perpindahan. Dari V1 dan V2 ada jarak atau D. Rumus yang kita tahu yaitu A sama dengan delta V atau V2 dikurang V1 per T. Itu merupakan rumus dari percepatan. Jadi kita bisa ambil D sama dengan V dikali T sama dengan V1 ditambah V2 per 2 dikali T. Berarti V-nya kita ganti menjadi V1 ditambah V2 per 2. Lalu modifikasi rumus A untuk dapat T sama dengan T-nya kita ganti menjadi V2 dikurang V1 per A. Jadi D sama dengan V1 tambah V2 per 2, kemudian T-nya kita ganti menjadi V2 dikurang V1 per A. Sehingga menghasilkan rumus V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2A. Bisa dilihat pada rumus, sehingga menghasilkan rumus W sama dengan /2 mv2 kuadrat dikurang /2 mv1 kuadrat. Jadi rumus dari energi kinetik ini adalah EK sama dengan, EK itu artinya energi kinetik, EK sama dengan /2 mv kuadrat. Berarti M-nya itu adalah massa, kemudian V-nya itu adalah kecepatan, tetapi dia bentuknya kuadrat. Oke, bisa dilihat pada rumus EK sama dengan /2 mv kuadrat. Energi kinetik, energi yang dimiliki oleh setiap benda bermassa yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Atau W sama dengan EK2 dikurang EK1. Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggiannya di atas permukaan bumi. Usaha yang dilakukan di sini terkait dengan gaya gravitasi atau gaya berat. Bisa dilihat pada gambar. Mula-mula ada sebuah kotak atau benda lainnya. Jadi rumus F itu M dikali G. Atau rumus gaya beratnya ya. Jadi M itu adalah massa, bisa dilihat pada anak panah yang warna hijau. F sama dengan M dikali G, M itu massa dan G adalah gravitasi. Gravitasi itu ketentuannya itu 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Bisa dilihat pada ada ketinggian mula-mula, kemudian ada ketinggian akhir. H1 merupakan ketinggian mula-mula dan H2 merupakan ketinggian akhir. Usaha yang dilakukan di sini terkait dengan gaya gravitasi, W sama dengan F dikali D. Atau bisa jadi tadi F sama dengan F dikali S. Kita ganti F-nya itu rumus F adalah M dikali G dikali D. Kemudian D-nya karena di sini jaraknya ada H1 dan H2, kita ganti D-nya menjadi H1 dikurang H2. Jadi kita kali masukkan MGH1 dikurang MGH2. Jadi W sama dengan EP1 dikurang EP2. Jadi EP itu artinya energi potensial. Energi potensial rumusnya itu massa dikali gravitasi dikali ketinggian, yang dimana massa adalah M satuannya kilogram, G adalah gravitasi, ketentuannya 10 meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian, satuannya adalah meter. Selanjutnya energi panas. Energi panas adalah energi yang menimbulkan perubahan suhu pada suatu benda. Rumusnya sebagai berikut. Mungkin kalian akan mempelajari pada kalor nanti atau suhu dan kalor. Jadi Q sama dengan MC delta T, yang dimana M adalah massa, C adalah kalor jenis benda. Biasanya misalnya kalau air, kalor jenisnya yaitu 1000 kg per meter kubik biasanya. Delta T, T itu artinya suhu, yaitu T akhir dikurang T awal. Selanjutnya energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik dengan satuan ampere. Jadi listrik itu atau arus listrik satuannya adalah ampere, yang simbolnya adalah A besar, dan tegangan listrik yang dengan satuan volt.
Jadi tegangan listrik itu satuannya volt atau V besar. Dengan kebutuhan ketentuan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Jadi rumusnya W sama dengan V dikali I dikali T. Jadi energi listrik itu ada tegangan, ada arus, ada waktu. Contoh yang pertama, sebuah bola yang memiliki massa 2 kg terletak di atas almari atau lemari dengan ketinggian 3 meter. Berapa energi potensial bola? Bisa dilihat pada percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Di soal, kita bisa melihat massanya itu ada 2 kg. Kemudian ketinggiannya ada 3 meter dan G-nya 10 meter per second kuadrat. Tinggal kita masukkan ke rumus, karena di soal yang disuruh adalah mencari energi potensial, maka EP-nya sama dengan M dikali G kali H. Tinggal masukkan nilainya 2 dikali 10 dikali 3. Jadi nilai energi potensialnya sama dengan 60 Joule. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Santo mengendarai sepeda ontel dengan kecepatan 2 meter per second. Jika massa sepeda Santo 20 kg, berapakah energi kinetiknya? Oke, berarti kita di sini mencari energi kinetik atau EK. Di soal bisa diketahui M sama dengan 20 kg, V sama dengan 2 meter per second. Yang kita cari adalah EK. EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 20 dikali 2 sama dengan EK sama dengan 40 Joule. Hukum antara usaha dan energi. Usaha dapat diartikan sebagai perubahan energi sebuah benda. Energi yang dimaksud dapat berupa energi kinetik dan energi potensial. Jika sebuah benda yang dipengaruhi oleh ketinggian akan berlaku hubungan antara usaha dan energi potensial. Hubungan antara usaha dan energi potensial jika dituliskan sebagai berikut. W sama dengan delta EP atau W sama dengan M dikali G dan EP-nya H1 dikurang H2. Apabila sebuah benda bergerak dengan lintasan tertentu dan mengalami perubahan kecepatan saat awal dan akhir, maka akan berlaku hubungan antara usaha dan perubahan energi kinetik jika dituliskan rumusnya sebagai berikut. W sama dengan delta EK atau W sama dengan 1/2 M VT kuadrat dikurang V0 kuadrat, yang dimana VT itu adalah kecepatan akhir dikurang V0 adalah kecepatan awal. Contohnya, sebuah balok bermassa 8 kg didorong dari dasar bidang miring licin yang panjangnya 4 meter. Jika puncak bidang miring berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan lantai dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan balok ke puncak adalah M sama dengan 8 kg. Bisa dilihat di soal, ada massanya 8 kg. H1-nya karena awal-awal H1-nya 0, kemudian H2-nya itu 2 meter dan G sama dengan 10 meter per second. Berarti MG sama dengan H1 dikurang H2, 0 dikurang 2, berarti 8 dikali 10, 0 dikurang 2, berarti min 160 Joule. Contoh kedua, Vito menembakkan peluru bermassa 0,1 kg vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 60 meter per second. Besar energi potensial peluru saat kecepatannya menjadi 40 meter per second adalah, diketahui massanya di soal 0,1 kg, V0-nya sama dengan atau kecepatan awalnya 60 meter per second, kemudian kecepatan akhirnya 40 meter per second, dan jarak atau ketinggian itu 0. Bisa dilihat W sama dengan delta EK. Kita masukkan 1/2 M, V-nya kita ganti menjadi VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Sehingga 1/2 dikali 0,1, 40 kuadrat dikurang 60 kuadrat. Menjadi 1/2 dikali 0,1 sama dengan 0,05. 40 kuadrat menjadi 1600 dikurang 60 dikali 60 sama dengan 3600. W sama dengan 0,5 dikali 1600 dikurang 3600 sama dengan min 2000. Jadi 0,05 dikali min 2000 sama dengan min 100 Joule.
Hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik adalah hasil penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Dalam konsep tahapan hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hal tersebut berlaku pula untuk energi mekanik, sehingga energi mekanik suatu benda tidak akan mengalami perubahan. Rumus hukum kekekalan energi mekanik sebagai berikut. EM1 sama dengan EM2. EK1 sama dengan, jadi rumus energi mekanik itu adalah EK ditambah EP. Jadi misalnya kalau dia EM1 berarti EK1 ditambah EP1. Kemudian sama dengan EM2, EK2 ditambah EP2. Contohnya, sebuah bandul didorong hingga mencapai ketinggian 1,8 meter, kemudian dilepaskan hingga bergerak dengan kecepatan V seperti pada gambar di bawah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka berapakah besar kecepatan V? Bisa dilihat, jadi EK kuadrat ditambah EP kuadrat, EK1 ditambah EP1. Kemudian yang masanya sama kita coret karena dia sama, baik di sisi kiri maupun sisi kanan. Berarti tinggal 1/2 V kuadrat ditambah GH kuadrat sama dengan GH1. Berarti 1/2 V kuadrat kita pindahkan G sama H1 dikurang H2. Kemudian V kuadrat dipindah ruaskan 2G H1 dikurang H2. Berarti karena dia kuadrat, nah, cara mengganti kuadrat itu dengan cara akar. Jadi misalnya kalau kalian pengen mengganti akar, misalnya pengen mengganti kuadrat itu dengan cara diakarkan. Berarti V sama dengan akar 2G H1 dikurang H2. Berarti V sama dengan 2 dikali 10, yang dimana 10 itu adalah nilai G, nilai gravitasi. Kemudian 1,8 itu adalah H-nya. Berarti akar dari 36 adalah 6 meter per second. Oke, contoh selanjutnya, sebuah apel memiliki massa 300 gram jatuh dari pohonnya pada ketinggian 10 meter. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berapakah energi mekanik pada apel? Oke, di soal M itu massa, yang satuannya gram, yaitu 300 gram. Nah, karena M itu satuannya kilogram, maka kita konversikan dari gram ke kilogram. Berarti 300 gram ini salah ya. Berarti 0,4 kg. G sama dengan 10 meter per second kuadrat, H sama dengan 10. Berarti hasil akhirnya yaitu 30 joule. Contoh kedua, sebuah mangga yang masanya 100 gram dilempar secara vertikal ke atas pada waktu ketinggian 10 meter dari permukaan tanah memiliki kecepatan 4 meter per second. Berapakah energi mekanik buah mangga pada saat tersebut? Jadi G-nya itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Di soal M itu 100 gram. Oke, di soal itu dalam bentuk gram, kita konversikan dari gram ke kilogram. Berarti 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1 kg. H sama dengan 10 meter. Kemudian V-nya sama dengan 4 meter per second dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. EM sama dengan, atau energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensial MGH per 2 MV kuadrat. Berarti hasil akhirnya Daya didefinisikan sebagai energi yang digunakan tiap satuan waktu. Oleh karena itu, jika dinyatakan dalam persamaan seperti berikut. P sama dengan W per T. Jadi rumus daya adalah P sama dengan W per T. P itu daya, satuannya watt. W adalah energi, satuannya joule. T adalah waktu, satuannya second. Selanjutnya, efisiensi mesin. P output dibagi P input dikali 100%. Oke, sekian materi Ibu. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan videonya? Ibu sangat berharap kalian dapat memahami materi dari Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.